pas gain time. Mon gain, mon plan, mon gain, mon nom. Pas la peine, voyez ton gang. Apa dit mon pote, c'est tout pour quand mon gal. Comprendre mon nice and mon adgal. Mon rabat qui top, et j'arrive et t'es mon gal. A plutôt gérer ton man. Non, mon para fight, va fight, va fight, va man. Nous ça des real gold gal. Non, nous para fight, va fight, va fight, va man. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paulus Bung Fernandes. Di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang melaksanakan kegiatan perawatan berkala sistem bahan bakar. Mungkin poin apa saja yang harus diperhatikan, atau keselamatan kerja apa yang mungkin yang harus diperhatikan. Untuk lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam melaksanakan sebuah kegiatan perawatan, dalam kegiatan perawatan ini sendiri ada beberapa standar SOP yang harus diperhatikan. Yang misalnya pembersihan dan pemeriksaan tangki dan karburator, pembersihan dan pemeriksaan pengukuran celah busi, membersihkan saluran udara, pembersihan aki, pemeriksaan saluran bahan bakar udara. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Jadi pada poin kedua, keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan mungkin ada juga alat-alat yang harus alat-alat yang harus digunakan. Misalnya sarung tangan, kacamata, sepatu kerja, dan alat pendukung keselamatan kerja lainnya. Yang ketiga, menemukan jenis gangguan dan mengetahui cara mengatasinya. Dalam menemukan gangguan, misalnya tangki bahan bakar, mungkin akan dijelaskan kerusakan yang mungkin sering terjadi, atau cara mengatasinya bagaimana, cara memperbaikinya bagaimana, dan nanti akan dijelaskan secara rinci. Untuk itu, mohon perhatiannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari saudara Ben yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan perawatan berkala sistem bahan bakar sesuai standar SOP dan keselamatan kerja. Dalam poin ini saya mau menjelaskan tentang dalam kaitan perawatan sesuai dengan standar SOP yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemeriksaan tangki karburator dan tangki dan karburator. Pemeriksaan ini meliputi yang pertama kita memeriksa apakah ada terjadi kebocoran atau retakan pada tangki. Apabila terjadi kebocoran, segeralah kita memperbaikinya. Dan kemudian kita melihat apakah terjadi sumbatan pada karburator atau kotoran masuk pada karburator sehingga membuat motor jalannya tidak baik. Yang kedua, kita memeriksa penyetelan klep. Memeriksa penyetelan klep ini digunakan untuk jika klep yang terlalu besar dapat menurunkan performa mesin, dan juga celah klep yang terlalu lebar, bunyinya semakin terasa, itu membuat juga bahan bakar semakin boros. Alangkah baiknya setelah kita segera melakukan penyetelan klep. Yang berikut kita pemeriksaan dan pengukuran celah buksi. Pemeriksaan dan pengukuran celah buksi ini sangat penting pada kendaraan bermotor bak roda 2, bak roda 4. Yang harus kita perhatikan dan kita harus bersihkan adalah memeriksa apakah celah busi itu semakin besar atau kecil. Kalau semakin besar dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengapian dan terlalu panas. Kedua, penyempitan celah busi yang terlalu sempit dapat mengakibatkan sehingga motor tersebut jalan tersendat-sendat, atau kita memeriksa bahwa apakah apinya itu nyala dengan normal atau tidak. Kalau tidak normal segera kita menggantikannya. Baik, mungkin dari saya yang berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Gali. Saudara Gali, silakan. Baik, selamat pagi. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Don Bosco. Yang pertama, cara membersihkan saluran udara.
Cara membersihkan saluran udara ini, yang pertama-tama kita membuka saluran udara, kemudian kita membersihkan, dan yang berikut kita harus memeriksa apabila saluran udara tersebut ada kerusakan, kita bisa menggantikannya dengan yang baru. Kalau tidak ada kerusakan, kita memasang kembali yang sudah kita bersihkan. Yang kedua, memeriksa aki. Pemeriksaan aki atau baterai adalah pertama kita membongkarkan aki dan kemudian kita membersihkan dia dengan air panas dan pada sel-sel aki. Terus kemudian pada saat kita sudah membersihkannya, kita memasang kembali dan mengisi air aki kembali, dan kita lakukanlah pengisian arus. Sesudah itu kita mulai memakainya kembali. Yang berikut, pemeriksaan saluran bahan bakar. Jadi pemeriksaan saluran bahan bakar ini, yang pertama-tama kita membongkar salurannya, kemudian kita cek ketika ada yang rusak atau yang sudah hancur, kita harus menggantikannya dengan yang baru. Kalau tidak ada kerusakan, kita membersihkannya dengan baik, dan setelah membersihkannya kemudian kita memasangnya kembali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan. 1. Sebelum mulai bekerja, yang harus diperhatikan semua tata tertib bengkel seperti A. Sebelum mulai bekerja, diharapkan untuk memeriksa segala peralatan keselamatan kerja yang diperlukan. B. Sebelum mulai bekerja, diminta untuk memotong kuku atau rambut yang panjang demi keselamatan kerja. 2. Melindungi tenaga kerja atas keselamatan fisik dan mental dalam melaksanakan pekerjaan, seperti memberikan alat pelindung diri, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain. Ketiga, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, seperti memberikan asuransi. Saya atas nama Robert Stedu akan melanjutkan presentasi dari saudara Romi Keleng, yaitu tentang alat-alat yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan kerja. Yang pertama, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan ketika bekerja di area atau keadaan yang bisa menyebabkan kecelakaan atau terluka. Terus yang kedua, kacamata. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan percikan bahan kimia. Kacamata ini mempunyai ketahanan yang tinggi dan guna melindungi mata dengan lensa yang tahan akan benturan dan frame dari plastik atau logam. Terus yang ketiga tentang sepatu kerja. Sepatu kerja digunakan untuk seorang ketika bekerja, bekerja atau menghindari dari risiko kecelakaan. Dengan menggunakan sepatu kerja, seseorang akan lebih leluasa bergerak sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan hasil produksi yang diharapkan. Terus yang keempat, alat bantu. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu tangki bahan bakar bocor dan tersumbatnya bahan bakar pada saluran keluar. Yang pertama yaitu tangki bahan bakar yang bocor. Kerusakan apa saja yang sering terjadi pada tangki? Yang pertama yaitu korosi. Karat merupakan salah satu masalah pada tangki bahan bakar berbahan pelat. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama,
karat ini bisa menyebabkan kebocoran tangki bahan bakar. Yang kedua, endapan air. Air bisa muncul di dalam tangki akibat proses kondensasi atau perubahan uap ke air. Tangki bahan yang tidak terisi penuh akan menyebabkan terbentuknya ruang untuk terjadinya proses kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga yaitu endapan kotoran. Penyebabnya ada banyak, misalnya benda asing dari cairan yang masuk dari lubang tangki lantas masuk hingga ke dasar. Namun paling sering terjadi karena kualitas BBM yang jelek. Yang keempat yaitu endapan sulfur. Biasanya lebih sering terjadi pada tangki bahan bakar mobil diesel yang memakai bahan bakar diesel berkualitas rendah alias mengandung sulfur tinggi. Yang berikut cara memperbaikinya yaitu tambal dengan lem. Gosok halus bagian yang akan ditambal untuk menghilangkan kotoran yang ada. Lalu tuangkan lem dan berikan bedak atau serbuk pasir pada area yang berlubang. Yang kedua menggunakan patri. Dapat digunakan jika kebocoran memanjang. Bila tidak bisa mematri sendiri, cukup membawa ke tukang patri. Yang keempat, menggunakan resin. Kosongkan tangki hingga kering, lalu tuangkan resin yang telah tercampur dengan thinner yang tidak terlalu encer ke dalam bensin. Yang berikut poin yang kedua, tersumbatnya bahan bakar pada saluran keluar, yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya pemasangan timing belt yang tidak tepat, saringan bahan bakar yang kotor sehingga tersumbat, full pump bermasalah, regulator tekanan bahan bakar rusak, tingkat kompresi satu atau beberapa silinder menurun, dan keregangan kepala dan sumbu busi berlalu. Dan untuk mengatasi tersumbatnya saluran bahan bakar, maka pertama yaitu membuka saringan bahan bakar dan mencucinya dengan bensin sehingga karat-karat yang ada pada saringan akan bersih, dan kemudian memasang kembali pada tempatnya dan uji coba apakah bahan bakar masih tersumbat atau tidak. Ya, baik, dan poin-poin yang berikut akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Munda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yanto Venale. Yang pertama, pengembunan pada bahan bakar terjadi karena debit bensin terlalu banyak dibandingkan udara. Kerusakan terjadi karena penyetelan sekrup udara yang terlalu menutup dan boros. Cara mengatasinya harus dicek satu persatu komponen-komponen bagian dalam karburator. Yang kedua, vapor lock terjadi ketika minyak rem mendidih karena diinjak terlalu lama. Kerusakan terjadi mengakibatkan rem blong. Mencegahnya dengan melakukan penggantian minyak rem secara berkala setiap 40.000 km. Yang ketiga, tersumbatnya saluran pernapasan karena pada bahan bakar tidak sampai pada karburator. Kerusakan yang terjadi, tangki bahan bakar berkarat. Cara mengatasinya, cucilah tangki dengan bensin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi tentang sistem bahan bakar otomotif. Ya, penjelasan saya tidak jauh dari teman-teman yang sudah jelaskan tentang sistem bahan bakar otomotif. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sistem bahan bakar otomotif, keselamatan kerjanya sangat berguna bagi
si pekerja atau bisa disebut sebagai bahan pembakaran yang karena dengan bahan bakar sangat berbahaya, jadi keselamatan kerjanya sama seperti teman-teman yang sudah jelaskan. Terima kasih. Baik, mungkin kita sudah dengar mungkin penjelasan dari kawan-kawan saya tadi. Mungkin itu saja yang kami dapat jelaskan atau kami dapat berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang mungkin menyinggung perasaan dari teman-teman. Jadi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.